Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nurrahmania dari kelas 11 AKL 1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai kartu persediaan barang dagang dengan metode FIFO dan average. Di sini soalnya PD Murni Buku melakukan pembelian dan penjualan barang dagang selama bulan Juli di tahun 2021. Di sini keterangannya ini ada persediaan awal, penjualan, dan pembelian. Yang pertama, kita diminta untuk mendata kartu persediaan barang dengan metode FIFO terlebih dahulu. Untuk tabelnya di sini ada tanggal, pembelian, unit, harga per unit, jumlah, lalu harga pokok penjualan, unit, harga per unit, dan jumlah, lalu ada persediaan, unit, harga per unit, dan jumlah. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soal tanggal 1. Tanggal 1 ini diketahui persediaan awal sebanyak 220 unit dengan harga 15.000. Kita langsung tanggal 1, kita ke tabel persediaan. Tadi persediaan awal itu sebanyak 220 unit dengan harga 15.000. Nah, untuk jumlahnya ini tinggal kita kalikan unit dengan harga per unit. Jadi di sini 220 dikali 15.000. Oke, untuk tanggal 1 yaitu persediaan awal 220 unit dengan harga 15.000 dan totalnya itu 3.300.000. Tanggal 1 sudah selesai. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 3 melakukan penjualan sebanyak 170 unit. Nah, untuk harga yang ini, harga ini kita jangan pakai untuk di tabel ya. Untuk di kartu persediaan kita pakai harga per unit dari tabel persediaan ini. Berarti nanti tanggal 3 kita lakukan penjualan sebanyak 170 unit. Harganya ini kita pakai yang harga 15.000 ini. 15.000. Jumlahnya sama kayak tadi, kita kali. Oke. Jadi untuk di tabel harga pokok penjualan terjual unit sebanyak 170 dengan harga 15.000 dan jumlahnya itu 2.550.000. Untuk sisa persediaannya, karena kita jual otomatis barangnya berkurang. Jadi di sini tinggal kita kurang 220 dikurang 170. Harganya masih sama 15.000 karena di sini hanya satu jenis barang. Jumlahnya seperti tadi kita kalikan. Oke, jadi untuk tanggal 3 PD Murni Buku menjual 170 unit dan sisa persediaannya adalah 50 unit dengan harga 15.000. Oke, tanggal 3 sudah selesai. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 4. Di sini PD Murni Buku melakukan pembelian sebanyak 270 dengan harga 16.000. Kita ke tanggal 4, melakukan pembelian sebanyak 270. Dan di sini harga berbeda, yaitu harganya 16.000. Jumlahnya seperti tadi kita kalikan. Nah, untuk di persediaannya, karena ini menggunakan metode FIFO, maka jika ada barang dengan harga yang berbeda itu tidak boleh digabung, maka kita pisahkan. Cara yang pertama, unit sebelumnya atau unit terakhir kita masukkan lagi atau kita tambahkan lagi. Berarti di sini unit terakhir itu kan sebanyak 50 unit dengan harga 15.000. Ini kita pindahin lagi ke sini. Harganya ini tadi 15.000. Jumlahnya ini 750. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita masukin lagi unit yang sebelumnya atau yang baru dibeli. Unit yang baru dibeli itu sebanyak 270. Yang ini kita pindahin ke sini. 270 dengan harga 16.000.
Oke, untuk tanggal 4 sudah selesai. Maka di persediaannya PD Murni Buku memiliki dua jenis barang dengan harga yang berbeda. Yang pertama itu, persediaan pertama itu sebanyak 50 unit dengan harga 15.000. Persediaan kedua sebanyak 270 dengan harga 16.000. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 6 melakukan penjualan sebanyak 270 unit. Oke, karena di sini menggunakan metode FIFO yang artinya barang pertama yang masuk merupakan barang pertama yang keluar. Jadi di sini kita habiskan dulu atau kita pakai dulu persediaan yang pertama. Berarti di sini karena tadi dia jualnya ini sebanyak 270 ya. Tapi di sini persediaan pertama hanya 50 unit. Ini kita habiskan dulu, kita pakai 50 unit. Harganya 15.000. Nah, unit pertama sudah masuk. Lalu karena tadi PD Murni Buku menjual 270 unit, maka ini masih kurang kan? Berarti sisanya itu 220 unit. 220 unit itu kita ambil dari persediaan yang kedua, dari yang 270 unit ini. Jadi di sini kita masukkan 220. Harganya kita pakai yang harga 16.000 ini karena kita pakai persediaan yang kedua. 16.000. Jumlahnya kita kalikan. Oke. Nah, untuk di persediaannya karena barang pertama dengan harga 15.000 sudah habis. Nih, sudah habis ya. Maka sisa barang kedua. Barang kedua tinggal kita kurangkan. 270 dikurang 220. Harganya masih sama 16.000. Oke, untuk tanggal 6 PD Murni Buku melakukan penjualan sebanyak 270 unit dan persediaannya tersisa 50 dengan harga 16.000. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 9 melakukan penjualan lagi sebanyak 30 unit. Karena di sini persediaannya cuma satu, langsung aja kita masukkan. Tadi tanggal 9. Tanggal 9 di sini melakukan penjualan sebanyak 30. Nah, harganya ini lalu kita pakai dengan harga persediaan yang terakhir ini nih. Kalau persediaannya cuma satu ya, kita pakai harga yang ini. 16.000. Oke, lalu untuk di persediaannya tinggal kita kurangkan kembali karena kita jual otomatis barangnya berkurang. Nah, di sini harganya 16.000. Jumlahnya kita kalikan. Oke, untuk tanggal 9 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 13 melakukan pembelian kembali. Pembelian sebanyak 270 unit dan harganya yang berbeda lagi. Yaitu harganya kali ini 16.500. Lanjut kita ke tanggal 13. Di sini PD Murni Buku melakukan pembelian sebanyak 270. Dan di sini harganya itu adalah 16.500. Jumlahnya kita kalikan lagi. Nah, di sini untuk di persediaannya sama seperti tadi. Nah, di persediaannya unit terakhir kita turunkan lagi. Lalu yang kedua kita masukkan barang yang kita beli.
Berarti tadi PD Murni Buku kan membeli 270 unit dengan harga 16.500. Nah, ini kita tambahkan atau kita masukkan ke persediaan. Ini tanggal 13 sudah selesai. Jadi tanggal 13 PD Murni Buku melakukan pembelian sebanyak 270 dengan harga 16.500. Jadi sekarang persediaan PD Murni Buku ada dua jenis. Ada dua jenis barang dengan harga yang berbeda. Yang pertama itu persediaan yang pertama sebanyak 20 dengan harga 16.000. Persediaan kedua sebanyak 270 dengan harga 16.500. Lanjut ke soal berikutnya yaitu tanggal 15. Di sini tanggal 15 melakukan pembelian lagi sebanyak 470. Namun dengan harga yang berbeda, yaitu dengan harga 17.000. Berarti di sini tanggal 15. Tanggal 15 ini pembelian sebanyak 470 dan harganya 17.000. Kita kalikan lagi. Nah, untuk di persediaannya sama seperti tadi, unit terakhir kita masukkan kembali. Berarti karena sebelumnya unit terakhir itu ada dua jenis, ada 20 unit dan 270. Ini kita masukkan lagi, kita turunin lagi berarti ya. Oke, kalau sudah dipindahkan seperti ini, sudah dimasukkan kembali, tinggal kita tambahkan lagi dengan unit yang baru saja dibeli. Oke, jadi di sini transaksi tanggal 15 sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tanggal 19 melakukan penjualan sebanyak 570 unit. Seperti tadi lagi caranya, tanggal 15. Oke, karena di sini PD Murni Buku memiliki 3 jenis barang, kita habiskan persediaan yang pertama dulu. Berarti persediaan pertama kita masukkan yang 20 unit ini dengan harga 16.000. Nah, karena persediaan pertama sudah habis, cuma ini kan karena kita jual, karena PD Murni Buku ini jualnya sebanyak 570, berarti kita kurang 550 unit lagi. Selanjutnya kita pakai atau kita habiskan ke persediaan yang kedua. Persediaan yang kedua ini ada 270 unit dengan harga 16.500. Kita masukkan di sini 270 dengan harga 16.500. Oke, di sini sudah ada 2 unit yang kita masukkan. Tapi kita masih kurang. Kurangnya ini sebanyak 280. Nah, untuk 280 unit ini kita pakai ke persediaan yang terakhir. Karena kan tadi persediaan pertama dan kedua sudah habis, sudah kita pakai, sudah kita jual, maka tinggal persediaan yang ketiga yang harganya 17.000. Berarti di sini kita pakai. Di sini kita pakainya jangan langsung 470 ya. Di sini kita pakai sisanya. Karena tadi PD Murni Buku ini menjual sebanyak 570, tetapi di sini kan unitnya sudah ada 20 dan 270. Berarti sisanya ini adalah 280. Kita pakai harga yang terakhir ini, 17.000. Nah, untuk di persediaannya, karena barang pertama dan barang kedua sudah habis, jadi di sini sisa barang yang ketiga. Berarti di sini kita kurangkan 470, kita kurangi dengan 280. Sisa unit kali ini atau sisa barang ini sebanyak 190 dengan harga 17.000. Oke, di sini tanggal 19 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tanggal 22 pembelian sebanyak 320 dengan harga 16.500. Dibeli barang sebanyak 320 dengan harga 16.500. Kita kalikan lagi.
Oke, karena di sini harga unit terakhir dengan harga unit yang baru dibeli berbeda, maka tidak boleh digabung lagi ya. Berarti di sini kita tambahkan lagi atau kita masukkan lagi unit sebelumnya. Lalu yang kedua, tinggal kita tambahkan lagi dengan persediaan atau barang yang baru dibeli. Oke, untuk tanggal 22 sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tanggal 27. Melakukan penjualan sebanyak 270. Caranya seperti tadi. Kita pakai barang yang pertama dulu dengan harga 17.000. Sisanya itu sebanyak 80. Kita pakai harga yang ini, yang persediaan kedua. Karena tadi kan persediaan pertama sudah habis ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka di sini persediaannya tinggal kita kurang. Yang 320 ini kita kurang 80. Oke, untuk tanggal 27 sudah selesai. Selanjutnya, tanggal 29, melakukan penjualan kembali sebanyak 170. Harganya kita pakai 16.500. Nah, untuk unitnya ini kita kurang, karena kalau jual otomatis barangnya berkurang. Oke, untuk tanggal 29 sudah selesai. Di sini tanggal 30 melakukan penjualan sebanyak 60 unit. Harganya 16.500. Tersisa 10 unit dengan harga 16.500. Oke, di sini sudah selesai persediaan atau kartu persediaan barang PD Muribuku menggunakan metode FIFO. Lalu di sini kita akan menghitung harga pokok penjualan dan laba. Pertama, persediaan awal kita masukkan yang tanggal 1 tadi sebanyak 3.300.000. Untuk persediaannya kita bisa ambil dari tabel persediaan ini. Ini kita bisa jumlah. Kita jumlahkan semuanya. Oke, untuk persediaan berarti ada sebanyak 22.045.000. Lalu, antara persediaan awal dengan pembelian kita tambah atau kita jumlah. Persediaan awal ditambah pembelian sama dengan barang untuk dijual sebanyak 25 juta. Lalu untuk mencari harga pokok penjualan, caranya itu barang untuk dijual atau barang yang tersedia untuk dijual kita kurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir kita ambil dari sini, yaitu sebanyak 165.000. Maka di sini HPP-nya sebanyak 25.345.000 kita kurang dengan 165.000. Maka HPP-nya di sini yaitu 25.180.000. Nah, untuk mencari HPP ini sebenarnya kita bisa langsung jumlahkan di tabel. Cuma ini pakai cara ini agar lebih tahu secara detail. Ini kalau dijumlahkan juga sama hasilnya. Nah, hasilnya sama kan? 25.180.000, 25.180.000. Selanjutnya kita mencari laba. Untuk mencari laba ini, rumusnya itu ialah penjualan dikurang harga pokok penjualan. Untuk penjualan, kita ambilnya jangan di tabel ini. Kita ambilnya dari soal. Nah, pertama ini kita kalikan kan, 170 dikali 20.000. Lalu penjualan tanggal 6, kita kalikan lagi. Lalu penjualan tanggal 9. Ini bisa kita copy aja. Tanggal 9 di sini. Lalu penjualan lagi tanggal 19. Lalu penjualan lagi tanggal 27.
27 sampai 30 penjualan. Nah, untuk total penjualan tinggal kita jumlahkan. Nah, di sini untuk total penjualan sebanyak 30.740.000. Kita masukkan di sini 30.740.000. Nah, harga pokoknya kita masukkan yang ini, yang 25.180.000. Lalu untuk mencari laba, kita bisa kurangkan antara penjualan dengan harga pokok. Jadi di sini penjualan kita kurangi dengan harga pokok. Maka di sini laba yang kita peroleh atau laba yang diperoleh oleh PD Murni Buku ialah sebanyak 5.560.000. Oke, jadi seperti itu cara pengerjaan kartu persediaan barang dengan metode FIFO dan cara mencari harga pokok dan laba.